melangkah dalam materi pembahasan kita, yaitu ekonomi masyarakat perbatasan. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ekonomi masyarakat merupakan yang dimana strategi bertahan hidup dalam mengelola dan memanajemen rumah tangganya. Oleh karena itu, mari kita membahasnya. Dalam hal ini kami merangkum 4 aspek, yaitu yang pertama, ekonomi masyarakat perbatasan. Kita pernah mendengar atau pernah membaca bahwa kebutuhan manusia sangat variatif atau beraneka ragam dan juga dengan jumlah yang beragam atau tak terbatas. Sedangkan barang-barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sangat dengan jumlah yang terbatas. Pernyataan tersebut merupakan cikal bakal munculnya ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya yang tak terbatas. Kita pernah mendengar dalam masyarakat yang namanya sistem ekonomi, yang merupakan tata aturan dalam mengelola manajemen atau rumah tangganya, seperti dalam contoh-contoh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat maupun ilmu ekonomi, seperti hak-hak pemilikan, property rights, kemudian yaitu company, perusahaan, pemerintah, government, uang, money, lalu koperasi, cooperation, dan serikat buruh atau tenaga kerja, yaitu yang namanya labor union, dan lain-lain. Aspek yang kedua, ekonomi perbatasan ditinjau dari sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi di masyarakat perbatasan mencakup kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pertanian. Petani di daerah ini mungkin menghasilkan berbagai produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua, pertambangan memiliki potensi tambang seperti tambang batu bara yang merupakan sumber daya ekonomi penting di Kalimantan. Konsumsi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mencerminkan budaya dan kebiasaan konsumsi lokal. Contohnya, makanan khas Kalimantan seperti nasi kuning, papeda, atau hidangan laut segar. Distribusi di masyarakat perbatasan melibatkan transportasi, logistik, dan perdagangan barang dan jasa antara wilayah-wilayah yang berbatasan. Contoh, perdagangan lintas batas Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia dengan produk-produk seperti minyak sawit dan hasil hutan diekspor atau diimpor melalui perbatasan. Oke, aspek yang ketiga adalah pendapatan ekonomi perbatasan. Pendapatan masyarakat perbatasan merupakan indikator kesejahteraan pada masyarakat perbatasan. Peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan dapat digambarkan dari kenaikan pendapatan per kapita masyarakat perbatasan itu sendiri. Cerminan dari taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pola konsumsi, yang meliputi konsumsi dalam pemenuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, air minum atau air bersih, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan berhubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih menghendaki perhatian dalam hal peningkatan kualitas pembangunannya. Mengapa demikian? Karena ekonomi masyarakat perbatasan relatif hanya berkembang pada wilayah-wilayah tertentu saja, sedangkan sebagian besar wilayah perbatasan ekonominya masih tertinggal atau memiliki kesenjangan yang tinggi dengan wilayah lainnya yang lebih maju. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk yaitu peningkatan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah perbatasan. Sekian dari kami, kelompok Bakawali, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.